Kembali lagi dengan saya Juanda. Kali ini kita akan masuk ke bab pertama di mana kita akan berkenalan dengan yang namanya virtual machine. Nah, di bab pengenalan virtual machine ini kita akan belajar mengenai apa itu virtual machine, kemudian arsitektur yang menggunakan nama virtual machine. Juga kita akan mencoba mendownload dan menginstal VirtualBox maupun VMware. Oke, kita akan langsung ke pembahasan pertama, yaitu apa itu virtual machine. Oke, jika kalian melihat pada layar teman kalian, itu sudah saya siapkan dua buah gambar di mana gambar ini ialah gambar arsitektur virtual machine. Gambar di sebelah kiri ini ialah arsitektur tanpa menggunakan virtual machine. Di bagian paling bawah itu terdapat yang namanya storage, komputer, memori, network, maupun lain-lainnya. Kemudian ada Nah, nah, di bagian paling bawah ini terdapat yang namanya hardware. Di sini ada storage, kemudian ada memori, network, dan sebagainya. Nah, di atas hardware itu terinstall OS. Kemudian ada aplikasi. Jadi misalnya ibaratkan yang bagian paling bawah ini hardware. Ini hardware laptop kita. Nah, misalkan laptop saya itu terinstall yang namanya OS. Laptop saya menggunakan OS sistem Windows ya. Kemudian di Windows saya itu terinstall beberapa aplikasi seperti Chrome, Visual Code, dan lain-lain. Nah, aplikasi-aplikasi itu adalah arsitektur tanpa menggunakan virtual machine. Nah, sekarang bagaimana dengan arsitektur yang menggunakan virtual machine? Jika kalian melihat pada gambar di sebelah kanan di bagian bawah ini, hampir sama dengan arsitektur tanpa menggunakan virtual machine, di mana terdapat hardware juga seperti storage, memori, dan lain-lain. Kemudian terinstall yang namanya operating system atau OS ya. Nah, tapi bedanya di atas OS itu terdapat yang namanya hypervisor. Hypervisor itu adalah sebuah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual machine. Jadi misalkan teman-teman menginstal hypervisor itu, teman-teman bisa membuat yang namanya virtual machine. Nah, juga bisa membuat banyak virtual machine, tetapi tergantung dari storage laptop kalian. Misalkan kalian itu penyimpanannya sekitar 512 GB. Nah, itu kan besar sekali. Ya, jadi teman-teman mungkin bisa lebih banyak membuat yang namanya virtual machine. Jika kalian melihat di sini juga ada yang namanya hardware, yaitu storage, ada memori, dan lain-lain. Tapi bedanya hardware ini adalah hardware virtual. Jadi virtual machine ini ibaratkan komputer virtual kita. Jadi pada komputer kita itu terinstall yang namanya hypervisor. Nah, kita bisa membuat virtual machine atau komputer virtual di mana hampir sama seperti komputer kita terdapat juga hardware dan ada OS-nya. Kemudian kita bisa menginstal aplikasi juga dan lain-lain seperti Chrome, WhatsApp, CapCut, dan lain-lain. Nah, untuk pembahasan video apa itu virtual machine itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar arsitektur virtual machine. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai arsitektur pada virtual machine. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Di mana di sini sudah ada dua gambar. Yang pertama adalah barrier arsitektur, ya teman-teman. Atau tipe 1 hypervisor. Kemudian ada tab 2 yaitu hypervisor atau hosted. Arsitektur ya teman-teman. Yang pertama di sini ada dua
type ya teman-teman. Yang pertama adalah bare metal arsitektur dan hosted arsitektur. Nah, jadi apa sih perbedaannya? Jika bare arsitektur itu setelah hardware kita bisa menginstal yang namanya hypervisor ya teman-teman. Jika kalian lupa apa itu hypervisor, hypervisor itu adalah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual machine. Jadi di atas hardware kita bisa menginstal langsung yang namanya hypervisor dan kita bisa langsung membuat banyak virtual machine. Nah, pada body bare metal arsitektur hypervisor yang sering digunakan biasanya adalah Proxmox dan VMware ya teman-teman. Tapi bedanya jika VMware ini berbayar ya teman-teman. Kalau Proxmox itu open source dan juga gratis. Cuman disarankan untuk teman-teman di kantor, misalkan bekerja di kantor, itu lebih baik menggunakan VMware karena tentunya lebih banyak support dan fiturnya juga lebih bagus. Nah, kemudian kita masuk ke tipe 2 atau hosted arsitektur ya teman-teman. Jika kita lihat perbedaannya pada hardware itu terinstall dulu yang namanya host OS ya teman-teman. Jadi sebelum hypervisor pada hoster arsitektur itu kita harus menginstal yang namanya OS, di mana di atas OS kita baru bisa menginstal yang namanya hypervisor. Jadi pada hypervisor yang digunakan pada hoster arsitektur itu biasanya ada VMware juga dan ada VirtualBox. Sama seperti sebelumnya, jika VirtualBox itu gratis, yang VMware itu yang baru workstation itu berbayar teman-teman. Oke, jadi setelah teman-teman install yang namanya hypervisor, teman-teman kalian bisa langsung membuat yang namanya virtual machine, dan kalian juga bisa membuat banyak virtual machine tergantung dari kapasitas yang dimiliki oleh laptop kalian. Pada arsitektur ini biasanya digunakan pada laptop komputer kita sendiri, jadi digunakan ketika ingin belajar ataupun ingin mencoba mengkontrol mesin. Nah, itu biasanya menggunakan kotak arsitektur ya teman-teman. Arsitektur. Oke, untuk pembahasan arsitektur virtual machine itu jadi itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba mendownload dan install VirtualBox ya teman-teman. Pertama, kalian install buka Chrome atau Microsoft Edge. Kali ini saya akan mencoba di Chrome ya teman-teman. Kita ketikkan aja download VirtualBox teman-teman. Enter. Dari sini kita download. Nah, jika kalian menggunakan OS Windows ya teman-teman, kalian download versi Windows. Nah, jika kalian menggunakan OS-nya macOS, kan pilih yang macOS ya teman, atau Linux juga begitu ya teman. Karena saya menggunakan OS-nya Windows, kita download yang Windows ya teman-teman. Nah, sekarang ini sudah di-download ya teman. Karena saya sudah mendownloadnya, jadi kita tinggal install aja ya teman-teman. Kita ke file, kita ke download. Nah, untuk penginstalannya, klik 2 kali, kita yes, kita next ya teman-teman. Kita next. Nah, untuk penyimpanannya karena di drive C saya sudah lumayan penuh, saya mau di drive D ya teman-teman. Kita oke. Kita next. Next. Oh, maaf ya teman-teman. Coba di drive C aja, kita ke maaf ya teman-teman, coba lagi. Kita ke drive
di box teman-teman. Oke, next. Yes ya teman-teman. Kita yes, karena ininya kita centang semua. Yes, install. Nah, jadi ini adalah tutorial untuk mendownload VirtualBox-nya teman-teman. Karena ini lumayan lama, kita skip aja ya teman-teman.